Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPA 3 di sini akan mempresentasikan mengenai produk kami dalam kerajinan PKWU. Nah, produk kami bernama Velascope. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing dari teman saya yang pertama. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Happy Stefani Shana Devi, nomor absen 2. Perkenalkan, saya Loputu Shila Darmada, nomor absen 16. Perkenalkan, saya Niputunia Prima dari Aristia, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Niputu Rakabatina dari nomor absen 31. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai Velascope. Jadi disimak ya. Dah. Baik, jadi dimulai dari definisi Velascope terlebih dahulu. Jadi Velascope adalah sebuah lampu hias yang dapat digunakan sebagai lampu tidur yang akan menimbulkan bayang-bayang gambaran yang diisi di dalamnya, seperti hewan, tumbuhan, ataupun hal lainnya yang bisa nanti dikostum ke sini. Kemudian, kata ini terinspirasi dari kata teleskop sebagai teropong yang digunakan untuk melihat jauh. Teleskop ini dapat memancarkan bayangan sebuah bentukan di dalamnya ke sebuah bidang. Kemudian kita lanjut ke alat dan bahan dan kemasannya. Jadi, alat di sini ada gunting, cutter, tang, obeng, kemudian lem tembak, amplas seharga 5.000, kemudian pipa seharga 55.000, kardus manila seharga 5.000, lem 12.000, isi lem tembak 3.000, kemudian lampu 15.000, kabel 25.000, isolasi 2.000, kepala steker 17.500, kemudian fittingan lampu 25.000 dan pilok seharga 20.000. Kemudian lanjut ke kemasannya. Di sini kita akan menggunakan kardus packaging untuk 5 produk itu seharga 60.000 dengan harga satuannya itu 12.000. Kemudian akan dipresentasikan oleh teman saya. Jadi, rancangan harga satuan barang, kalkulasi biaya dari produksi dan kemasan kami mendapatkan modal pengeluaran untuk 5 produksi yaitu Rp244.500. Kemudian BEP produksinya dengan perancangan harga kami Rp500.000 yaitu 4,45, sehingga kami membulatkan menjadi 5 produk. Maka BEP harga untuk 5 atau tiap produknya adalah 48.900. Jadi kami merancang harga tiap produk kami adalah 55.000, di mana gaji tim produksi kami adalah 6.100. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada proses pembuatan. Yang pertama, potong pipa sesuai ukuran yang diinginkan dan sketsa bentuk yang diinginkan pada kertas manila, kemudian gunting. Lalu sambungkan kabel dengan fitting lampu, lalu potong kabel sesuai dengan ukuran yang diinginkan, kemudian sambungkan ujung kabel tersebut dengan kepala steker. Yang ketiga, pasang lampu ke fitting lampunya, lalu lubangi dengan solder bagian pipa yang akan dipasangkan lampu. Lalu, potong kardus menjadi 4 bagian dikali 2 untuk 2 kaki yang akan menumpu lampu agar dapat berdiri, dan buat lingkaran yang sesuai dengan diameter pipa yang dipotong untuk menutupi salah satu lubang pipa. Kemudian, warnai pipa bagian dalam dan luar dengan pilox, lalu ampas bagian dari pilox yang tidak rata. Selanjutnya, pasang sketsa bentuk ke dalam pipa, pasang lampu ke dalam lubang yang sudah dibuat serta kedua kaki yang sudah dibuat sebelumnya, dan tutup salah satu sisi lubang pipa dengan kardus lingkaran tersebut. Berikut video proses pembuatan yang bisa kalian saksikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai stretch atau kekuatan. Keunikan lampu ini adalah dapat menghasilkan berbagai bayangan dan dapat digunakan sebagai lampu tidur. Yang kedua adalah bentuk lampu yang dapat divariasikan dengan berbagai jenis sesuai dengan keinginan customer, ataupun kami akan menyediakannya dalam berbagai jenis variasi. Jadi kami akan menyediakan beberapa jenis lampu yang dapat kalian pilih. Yang kedua adalah kelemahan. Kelemahan yang terdapat pada produk kami yaitu adalah tidak dapat digunakan saat lampu mati, karena harus tersambung dengan listrik secara langsung. Yang kedua, apabila gambar bayangan di dalam produk basah, maka nilai estetika produk akan berkurang. Dikarenakan gambar di dalam suatu produk kami menggunakan kertas, jadi kemungkinan kerusakannya cukup besar.
Jadi, diharapkan untuk tidak menggunakannya di tempat yang cukup lembab, melainkan di tempat yang cukup kering dan dapat menerima cahaya dengan baik. Yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Produk kami memiliki peluang yang bagus di pasaran karena keunikan yang dimiliki lampu kami jarang ditemui. Produk kami memiliki berbagai bentuk yang dapat divariasikan sehingga dapat dikatakan kalau ini jarang ditemukan sehingga akan sangat bagus dalam dipasarkan. Yang ketiga ada threats atau ancaman. Produk kami mudah ditiru hingga dapat kemungkinan akan ada yang mengambil ide yang sama dengan bahan yang berbeda atau dengan cara yang berbeda, dengan variasi yang berbeda juga. Jadi kemungkinan produk ini lebih mudah ditiru sehingga menghasilkan pesaing yang cukup ketat di daerah pasaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya melanjutkan kesimpulannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa produk Velascope ini memiliki keunikannya tersendiri yang dapat memancarkan bayangan tertentu pada suatu bidang yang ditargetkan kepada masyarakat luas, terutama anak-anak, remaja, ataupun orang-orang yang tertarik untuk mendekorasi ruangannya agar indah dengan lampu ini. Di mana produk ini memiliki keunggulan dan kelemahannya tersendiri, serta peluang yang cukup besar karena keunikannya, serta terancam akan memiliki pesaing yang cukup banyak karena mudah untuk ditiru. Jadi, sekian presentasi kami mengenai produk Velascope untuk kerajinan PKWU kami. Terima kasih sudah menyimak video kami dan maaf apabila ada kesalahan baik sengaja ataupun tidak sengaja karena kami adalah manusia juga. Dan sampai jumpa. Dah.